Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran meskipun di tengah pandemi ini. Saya, Andini Diana Setiani dari 11 IPS 1 ingin menyampaikan materi yang berjudul Karya Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari karya ilmiah. Menulis karya ilmiah merupakan hal yang umum dilakukan di kalangan siswa maupun mahasiswa. Setiap siswa maupun mahasiswa diwajibkan untuk mengetahui pengertian, ciri-ciri, serta struktur karya ilmiah untuk memudahkan dalam pembuatan karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan materi ini diharapkan dapat membantu teman-teman semua dan para penonton khususnya memotivasi untuk membuat atau menulis karya ilmiah dengan bahasa sendiri dan yang benar. Beberapa penjelasan yang akan saya berikan di sini ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, macam-macam karya ilmiah, struktur, dan kesimpulan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa sih karya ilmiah itu? Disinilah pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dengan penyelesaian landasan teori dan metode-metode ilmiah yang dilakukan secara runtut dan sistematis. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi terkait masalah yang diangkat. Selanjutnya, ada tujuan karya ilmiah, bisa dilihat. Pertama, untuk menginformasikan kepada para pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Yang kedua, digunakan untuk membuktikan kebenaran dari suatu fakta. Selanjutnya, saya akan membacakan ciri-ciri karya ilmiah. Bisa dilihat, ciri-ciri karya ilmiah memiliki 9 ciri-ciri. Yang pertama, reproduktif. Reproduktif artinya karya tersebut harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan yang diinginkan. 2. Tidak ambigu. Tidak ambigu artinya memaparkan atau memberikan pemahaman secara detail dan dibungkus dengan kata-kata yang tidak membingungkan. 3. Tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis dengan tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku agar dapat dipahami. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, karya tersebut harus memiliki atau menggunakan kata-kata atau istilah yang hanya memiliki satu makna saja. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Berarti harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya. 8. Bersifat objektif. Dan yang terakhir, 9. Memiliki kalimat efektif. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang macam-macam karya ilmiah. Macam-macam karya ilmiah yang disebutkan saya di sini ada 7. Yang pertama, makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. 2. Artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat sebuah pendapat pembuatnya sesuai dengan masalah ataupun peristiwa. 3. Skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau yang dikenal dengan S1. Yang keempat, kertas kerja. Kertas kerja pada dasarnya sama dengan makalah, namun analisisnya dibuat lebih mendalam. 5. Paper. Paper merupakan makalah di kalangan mahasiswa yang dilakukan atau dibuat sebelum melaksanakan jenjang diploma, S1, S2, ataupun S3. 6. Tesis. Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program S2 pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam. 7. Disertasi. Disertasi diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 atau untuk mendapatkan gelar dokter.
Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang struktur karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki 3 struktur. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini berisikan tentang dasar-dasar dari penelitian yang dilakukan, masalah yang diangkat, serta mekanisme penyelesaian terhadap masalah yang diangkat. 2. Isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan terdiri dari 1 bab atau lebih, dan jumlah bab ini dipengaruhi oleh bagaimana cara membedah masalah-masalah yang diangkat. 3. Kesimpulan. Kesimpulan berisikan tentang hasil analisis dari isi dan pembahasan. Kesimpulan juga merupakan bagian terakhir dari karya ilmiah. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang saya berikan hari ini. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan materi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa karya ilmiah merupakan laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang ataupun sebuah tim yang memiliki kaidah atau etika keilmuan. Selanjutnya, saran untuk penonton. Saran untuk menonton dari saya, memahami karya ilmiah tidak semudah yang dibayangkan. Alangkah baiknya kita memahaminya mulai dari sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan materi ini dapat membantu teman-teman semua untuk mengetahui lebih dalam tentang karya ilmiah. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penulisan kata yang salah. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.